Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga kita sehat selalu ya. Kenalin, nama saya Regita Cahyani. Kalian bisa panggil saya Regita. Saya merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Sekarang saya sedang melakukan KPM berbasis media sosial. Nah, ini merupakan podcast pertama saya loh. Di podcast ini, saya akan membahas tentang cara menghadapi fase quarter life krisis pada mahasiswa tingkat akhir dengan meningkatkan efikasi diri. Fase quarter life crisis merupakan sebuah tahapan seseorang mengalami perubahan emosional yang terjadi pada masa perkembangan atau transisi dari remaja menuju dewasa yang menimbulkan perasaan cemas, khawatir yang mulai pada usia 20-an. Fase ini seseorang lebih sering mengalami ketidakstabilan dalam menghadapi realita kehidupan. Terdapat beragam pilihan, serta munculnya kepanikan merasa tidak berdaya yang ditandai dengan berbagai macam reaksi seperti frustasi, emosi, panik, dan reaksi lainnya. Timbulnya quarter life crisis biasa disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekitar yang kemudian mendorong dirinya untuk terus-menerus memikirkan hal-hal yang dalam hidupnya hingga timbul kegelisahan dan rasa tertekan. Pertanyaan-pertanyaan yang dianggap ringan oleh sebagian orang seperti pertanyaan kapan wisuda, kapan bekerja di mana, kapan menikah, usia segini kok belum mapan. Sebenarnya pertanyaan ini justru yang akan paling banyak memberatkan pikiran seseorang. Menurut peneliti dan pengajar di psikolog dari University of Greenwich London, Dr. Oliver Reubens, ada 4 fase dalam quarter life crisis. Fase pertama, seseorang akan merasakan terjebak dalam suatu kondisi, baik itu dalam pendidikan, pekerjaan, hubungan asmara, atau ketiganya. Dia akan merasa berada di suatu keadaan yang begitu menjerat dan tidak mudah untuk keluar dari zona tersebut. Fase kedua, pada fase ini, seseorang akan merasa dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik ketika ia sadar akan posisinya yang rentan. Dia akan berusaha keras untuk mengejar target dan mengubah segalanya menjadi lebih baik. Fase ketiga, fase ini munculnya keinginan untuk kehidupan yang baru. Hal ini terjadi saat seseorang berhasil mencapai satu target dalam hidupnya. Nah, yang terakhir, fase keempat merupakan fase timbulnya komitmen dalam diri terhadap pendidikan, pekerjaan, atau hubungan asmara yang tengah dijalaninya. Pada fase ini, kamu siap menghadapi tantangan dan kehidupan baru dengan segala aktivitas dalam hidupnya. Fase ini harus segera ditangani agar tidak mengganggu kesehatan mental yang lebih berat seperti cemas, terlalu khawatir, dan takut. Jika kita melihat dari diri sendiri tidak mampu, tidak berharga, maka ini merupakan indikasi bahwa seseorang tersebut memiliki depresi, tidak terkecuali yang dialami oleh para mahasiswa tingkat akhir. Dalam menghadapi semester akhir, banyak mahasiswa yang mengalami keraguan akan kompetensi yang dia miliki, merasa stagnan dan bingung dengan arah tujuan hidup.
serta membandingkan diri dengan teman lain yang mencapainya sudah melebihi dari dirinya. Dalam menghadapi fase quarter life crisis pada mahasiswa semester akhir, dibutuhkan keyakinan diri yang tinggi. Hal ini ditunjukkan agar mencegah terjadinya berbagai persoalan psikologis, khususnya burnout, stres, depresi, dan kehilangan arah tujuan hidup. Mahasiswa tingkat akhir perlu meningkatkan efikasi diri atau kepercayaan diri mengenai kemampuan untuk melakukan serta mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan meningkatkan efikasi diri, mahasiswa akan lebih semangat, tekun, dan menjalankan aktivitas, tidak cemas dalam menghadapi tantangan, tidak pantang menyerah, berkomitmen dalam menyelesaikan segala hal yang dilakukannya, serta dengan meningkatkan efikasi diri dapat membantu mahasiswa dalam progres pengembangan diri. Efikasi diri dapat ditingkatkan dengan cara 1. Kognitif, dengan memikirkan cara atau metode yang digunakan dalam mencapai tujuan atau goals yang kita harapkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian diri. Yang kedua, motivasi, dengan membentuk ambisi atau tekad yang digunakan sebagai motivasi untuk dirinya agar bersemangat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Efikasi dengan mengelola atau manajemen emosi agar tidak pantang menyerah ketika mendapatkan hasil yang di luar dugaan. Nah, yang terakhir, seleksi dengan memfilter atau menyaring lingkungan hidup serta langkah laku yang positif agar memudahkan kita meraih tujuan. Hindari situasi yang penuh tekanan yang dapat memperburuk kondisi mental serta membangun culture yang positif. Namun, kembali lagi, quarter life crisis merupakan sebuah fase sementara yang pada akhirnya bisa kita lewati. Setelah melewati fase quarter life crisis, mahasiswa akan terdorong untuk mencoba hal baru, menjadi pribadi yang lebih dewasa dan mandiri, membangun prioritas baru, mengenali potensi diri, dan mendorong mahasiswa untuk melakukan perubahan pada dirinya. Semoga podcast perdana saya ini memberikan manfaat baik bagi teman-teman semua. Oke guys, thanks for watching. Salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.